Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika bersama Bu Atin Fatimah. Kali ini kita akan mempelajari tentang sudut dan garis sejajar bagian kedua. Pada pertemuan kali ini, fokus belajar kita adalah melukis sudut, di mana di sini ada dua bagian. Yang pertama melukis garis bagi sudut, dan yang kedua melukis sudut-sudut istimewa yang terdiri dari sudut 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 30 derajat. Dari keempat sudut istimewa ini kalian bisa melukis sudut lainnya. Misalkan kalau 90 derajat digabung dengan 30 derajat maka akan membentuk sudut 120 derajat. Jadi bisa kalian kembangkan sendiri. Pengalaman belajar yang kedua pada pertemuan hari ini yaitu hubungan antar sudut, yang terdiri dari sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Siapkan alat-alat yang diperlukan seperti yang sudah Ibu informasikan sebelumnya, yaitu jangka dan penggaris. Pada saat menggambar, kalian membutuhkan busur derajat untuk mengukur sudutnya. Tetapi pada saat kalian melukis, busur derajat tidak digunakan. Kita hanya menggunakan jangka dan penggaris. Ikuti instruksi yang Ibu berikan dan kalian praktekkan di buku kalian. Siap-siap ya? Silahkan, selamat menikmati. Untuk melukis, di sini yang dimaksud melukis adalah melukis garis bagi sudut dan melukis sudut istimewa. Yang pertama-tama harus diketahui adalah membuat busur. Apa itu busur? Busur adalah bagian dari lingkaran. Pertama-tama tentukan dulu titik pusat untuk membuat busur. Kemudian atur jangka sebagaimana yang kita inginkan. Misalkan 3 cm, 4 cm, atau berapapun yang kalian inginkan. Letakkan jarum dari jangka ini pada titik pusat busur. Buatlah busur seperti itu. Jadi yang barusan dibuat oleh jangka ini, yang bagian pensilnya merupakan busur yang dimaksud. Itu ya, ini mengenal tentang busur. Yang kedua, kita akan membuat garis bagi sudut. Apa itu garis bagi? Yang perlu kalian pahami, yang dimaksud dengan garis bagi adalah garis yang dapat membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Ini akan Ibu buat dulu sudutnya. Misalkan sudut yang kita ingin bagi dua adalah sudut yang berukuran 70 derajat. Letakkan busur, kemudian tandai untuk ukuran 70 derajat dan tarik garis dari titik sudut ke tanda yang barusan kita buat. Nah, ini adalah sudut 70 derajat. Kita sebut saja sudutnya sudut PQR 70 derajat. Kita akan bagi dua sudut 70 derajat ini dengan menggunakan jangka ya untuk melukis garis baginya. Ada 3 langkah. Langkah pertama, atur jangka sebagaimana yang kalian inginkan. Kemudian buat busur sehingga memotong kaki-kaki sudut di 2 titik. Sebut saja titik yang dimaksud adalah titik A dan B. Oh ya, tadi kan sudutnya PQR, kita namai ini titik P, Q, dan R. Kemudian dari tadi yang langkah pertama kita buat busur membuat titik potong A dan B di kaki sudut QP dan QR. Langkah berikutnya adalah membuat busur masing-masing di titik A dan B pusatnya. Buat busur dengan titik pusat di A dengan jari-jari yang sama dengan busur yang tadi kita pertama kali buat. Sehingga kedua busur berpotongan di titik C di sini.
Langkah berikutnya adalah tarik garis dari titik sudut ke titik C tersebut. Maka garis ini disebut sebagai garis bagi sudut. Untuk membuktikannya, kita akan buktikan kalau tadi ini 70 derajat, berarti sudut yang setengahnya ini adalah 35 derajat. Kita buktikan gunakan busur. Busur derajat. Nah, coba kalian perhatikan 0, 10, 20, 30. Nah, ini tengah-tengahnya dari antara 30 dan 40, berarti dia adalah 35 derajat. Ya, bisa dipahami? Kita akan melukis sudut istimewa. Ukuran sudut istimewa yang dimaksud adalah 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 30 derajat. Oke, yang pertama melukis sudut 90 derajat. Alat-alat yang dibutuhkan adalah penggaris dan jangka. Langkah pertama untuk melukis garis 90 derajat, membuat ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari garis. Kalau garis kan kalian tahu tidak memiliki ujung ataupun pangkal. Kalau ruas garis ada ujungnya, ada pangkalnya. Sebut saja ini ruas garisnya ruas garis AB. Langkah kedua, atur jangka sehingga jari-jarinya melebihi setengah dari AB. Ini lebih dari setengahnya ya. Kemudian kita buat busur yang berpusat masing-masing di titik A dan di titik B, sehingga kedua busur berpotongan di dua titik. Oke, kita langsung saja buat busur yang pertama berpusat di titik A. Nah, ini busur yang pertama. Bisa kalian lihat pensilnya. Kemudian busur yang kedua berpusat di titik B, sehingga memotong di dua titik, ya, seperti tampak pada gambar. Titik-titik potongnya kita beri tanda terlebih dahulu supaya terlihat. Tarik garis antara kedua titik potong busur tersebut. Nah, garis yang dimaksud merupakan garis yang memotong AB dengan tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat. Apabila sudut yang diminta misalkan namanya sudut PQR, kita tinggal memberi nama di sini PQR, ya. Jadi B-nya berimpit dengan R. Bisa dipahami? Nah, itu untuk melukis sudut 90 derajat. Yang berikutnya melukis sudut 60 derajat. Sebagaimana kalian ketahui, sudut 60 derajat ditemukan pada segitiga sama sisi. Jadi untuk melukis sudut 60 derajat sama saja dengan kita membuat segitiga sama sisi. Langkah-langkahnya, pertama buat ruas garis. Oke, kita beri nama saja AB lagi, nggak apa-apa. Selanjutnya atur jangka sedemikian rupa sehingga jari-jarinya sama dengan ruas garis AB. Kemudian buat busur seperti ini dan berpusat di kedua titik. Tadi sudah Ibu buat busur yang berpusat di B. Kemudian kalau kita buat ke bawah biar terlihat. Kemudian buat juga di titik A. Kemudian titik potongnya kita ambil, kan di atas ada, di bawah ada, kita ambil aja salah satu, misalkan yang bagian bawah, kita beri nama C. Tarik dari A ke C. Bisa kalian pastikan jarak dari A ke C dengan jarak dari A ke B dan dari B ke C itu sama. Maka ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu kan sudut-sudutnya sama besar. Jumlah sudutnya 180 derajat. 180 kan kalau dibagi 3 sudut berarti masing-masing besarnya adalah 60 derajat. Dengan demikian yang barusan kita lukis itu adalah sudut berukuran 60 derajat. Yang keempat adalah melukis sudut 45 derajat. Melukis sudut 45 derajat ada dua tahapan. Yang pertama, lukis sudut
90 derajat. Yang kedua tahapannya adalah melukis garis bagi sudutnya. Kedua-dua tahapan ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita langsung saja praktekkan. Yang pertama buat dulu sudut 90, yaitu buat ruas garis AB. Kemudian atur jangka buat 2 busur sehingga berpotongan di 2 titik. Yang jaraknya ini harus lebih dari setengahnya ya, supaya berpotongan. Itu di B, kemudian di A juga sama. Titik potongnya kita beri tanda dan tarik garis. Dan ini merupakan garis yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini 90 derajat. Tapi tidak usah ditandai ya, karena kita tahu ini 90. Dan tujuan kita adalah membuat sudut 45. Langkah berikutnya adalah atur jangka untuk melukis garis bagi sudutnya. Masih ingat langkahnya? Dari titik sudut kita buat busur yang memotong di masing-masing kaki sudutnya. Nih, ada 2 titik potongnya. Beri tanda. Kita sebut saja, karena tadi udah ada B ya. Kita sebut saja ini C dan D. Selanjutnya, dengan jari-jari yang sama dengan tadi kita buat busur C dan D, di titik C kita buat busur, di titik D pun kita buat busur yang sama, sehingga kedua busur berpotongan. Nah, ini titik potongnya, tarik garis dari titik sudut. Maka yang asal mulanya 90, setelah kita bagi 2 menjadi berapa? Jadi 45 derajat. Inilah sudut yang ukurannya 45 derajat. Ini pun sama ya, di atasnya pun 45 derajat. Yang terakhir adalah melukis sudut 30 derajat. Pertama kita lukis dulu sudut, kalau 30 kali 2 berapa? 60 ya. Berarti kita cukup membuat sudut 60 yang tadi sudah kalian praktekkan, kemudian dibagi 2 dengan garis bagi sudut ya. Jadi kita lukis dulu sudut 60 derajatnya supaya paham dan ingat kembali dengan apa yang sudah tadi kerjakan. Kita buat busur yang ukurannya jari-jarinya sama dengan panjang ruas garis di kedua titik ya, di kedua titik pada ruas garis, sehingga busurnya berpotongan di sebuah titik. Kemudian tarik garis. Dan yang kita lukis barusan, yang ini sudut 60 derajat. Langkah yang kedua, jadi tadi langkahnya yang pertama lukis sudut 60 derajat, yang kedua lukis garis bagi. Ya. Ini melukis garis bagi. Atur jangka, ini semau kalian saja, tapi kalau sudah diatur yang pertama, untuk yang berikutnya nggak boleh diubah-ubah lagi. Di titik sudut kita buat busur yang memotong kedua kaki sudutnya. Ada 2 kaki sudut, 1, 2 yang berpotongan dengan busur. Kita beri tanda supaya terlihat titiknya. Di masing-masing perpotongan kita buat juga 2 busur. Masing-masing 1 busur, ini juga 1 busur, sehingga kedua busur yang kita buat berpotongan di sebuah titik. Beri tanda. Ini langkah yang kedua, dan langkah yang terakhir dari membagi sudut adalah menarik garis baginya, yaitu dari titik sudut ke titik yang barusan kita buat. Artinya kalau semula ini 60 derajat, maka setelah dibagi 2, berarti ini jadi 30 derajat. Mengapa ini namanya melukis? Karena kita tidak menggunakan busur derajat untuk mengukurnya. Kita cukup gunakan penggaris dan jangka. Selanjutnya, hubungan antar sudut. Hubungan yang akan kita pelajari di sini
adalah sudut berpelurus, yaitu dua sudut disebut berpelurus jika jumlah kedua sudut tersebut sama dengan 180 derajat. Atau kedua sudut membentuk sudut lurus. Jika sudut A berpelurus dengan sudut B, maka sudut A ditambah sudut B ukurannya akan sama dengan 180 derajat. Dari konsep ini tentu kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut berpelurus. Ini contoh soalnya. Diketahui sudut P dan sudut Q berpelurus. Jika besar sudut P sama dengan 72 derajat, maka tentukan besar sudut Q. Ibu sudah berikan penyelesaiannya, bisa kalian pelajari. Jadi kita dari yang sudah diketahui, kita tulis dulu sudut P dan sudut Q berpelurus agar tidak lupa ya. Karena kalau berpelurus artinya jumlahnya 180 derajat. Diketahui juga sudut P-nya 72 derajat, maka sudut Q yang ditanyakan berapa? Kita kembalikan pada konsep berpelurus. Dua sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut P-nya kita substitusikan menjadi 72 derajat ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Maka diperoleh sudut Q 180 dikurangi 72 derajat yaitu 108 derajat. Contoh yang kedua, jika sudut M ukurannya sama dengan 1/5 dari pelurusnya. Tentukan besar sudut M. Sini ada kepotong ya, maksudnya tentukan ukuran dari sudut M. Sudut M sama dengan 1/5 pelurus dari sudut M. Berapakah sudut M? Nah, kita misalkan pelurus sudut M adalah X. Maka sudut M sama dengan 1/5 X. 1/5-nya dari mana? Dari yang sudah diketahui bahwa sudut M itu 1/5 dari pelurusnya. Jadi sudut M sama dengan 1/5 X. Konsep berpelurus, jumlah dua sudutnya 180 derajat. Kita substitusikan, sudut M-nya ganti oleh 1/5 X dan pelurusnya kita ganti oleh X. 1/5 X ditambah X sama dengan 180 derajat. Kalian tahu kan X itu 1/1 atau 5/5 X. Ya, jadi kita samakan penyebutnya. Yang mulanya 1/1 atau 1X menjadi 5/5 X. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, 1/5 tambah 5/5 itu hasilnya adalah 6/5 X. Ini ke sini ya. Tarinya ke atas. Dari sini langkahnya selanjutnya 6/5 X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi oleh 6/5 atau 180 derajat kali ini pembaginya dibalik jadi 5/6. Sehingga nilai X sama dengan 150 derajat. Karena tadi kita memisalkan X itu adalah pelurus dari sudut M, maka sudut M-nya sendiri belum kita temukan. Kita harus cari lagi. Sudut M adalah 1/5 dari pelurusnya atau dari X, sehingga hasilnya ketika 150 disubstitusikan ke dalam X, kita peroleh 1/5 kali 150 sama dengan 30 derajat. Jadi ukuran sudut M adalah 30 derajat. Hubungan antar sudut yang kedua adalah sudut berpenyiku. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah kedua sudut sama dengan sudut siku-siku atau 90 derajat. Dengan kata lain, jika sudut A dan sudut B berpenyiku, maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Contoh soal yang pertama untuk hubungan sudut berpenyiku. Sudut K dan sudut L berpenyiku. Jika sudut K sama dengan 2X, di sini dimisalkan dalam bentuk aljabar ukuran sudutnya.
dan sudut L sama dengan X, maka tentukan ukuran sudut K dan sudut L. Penyelesaian. Sudut K dan sudut L berpenyiku. Sudut K sama dengan 2X dan sudut L sama dengan X. Dari kalimat bahwa sudut K dan sudut L berpenyiku, kita punya bahwa sudut K ditambah sudut L sama dengan 90 derajat. Kita substitusikan nilai sudut K-nya 2X dan sudut L-nya X ke dalam persamaan barusan. Diperoleh 2X ditambah X sama dengan 90 derajat. 3X sama dengan 90 derajat. Sehingga nilai X adalah 90 dibagi 3. Atau X sama dengan 30 derajat. Jadi sudut K sama dengan 2X. 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Sedangkan sudut L adalah X, sehingga sudut L sama dengan 30 derajat. Contoh yang kedua, jika sudut R besarnya adalah 1/4 kali penyikunya, tentukan besar pelurus dari sudut R. Pada soal nomor 2 ini sudah memodifikasi atau mencampurkan konsep berpenyiku ke dalam konsep berpelurus. Jadi ada berbagai konsep di sini ya. Kita misalkan sudut R sama dengan 1/4 penyiku sudut R. Kemudian dimisalkan pula penyiku sudut R adalah X. Sehingga sudut R sama dengan 1/4 X. Dari konsep berpenyiku, jumlah dua sudutnya 90 derajat. Jadi sudut R dan penyiku sudut R kalau dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Kita substitusikan dalam bentuk X. Sudut R-nya kita ganti 1/4 X dan penyikunya kita ganti oleh X. Jumlahnya adalah 90 derajat. Kita ubah dulu ya sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena di sini 1/4 X jadi penyebutnya 4. Maka suku yang kedua pun kita ubah ke dalam bentuk yang penyebutnya 4. Jadi 1 diubah menjadi 4/4. 1/4 X ditambah 4/4 X sama dengan 90 derajat. Langkah berikutnya ini dijumlahkan menjadi 5/4 X sama dengan 90 derajat. Sehingga diperoleh nilai X adalah 90 dibagi 5/4 atau 90 kali 4/5. Maka nilai X sama dengan 72 derajat. Karena yang ditanyakan adalah besar pelurus dari sudut R, kita cari dulu sudut R-nya apa. Sudut R adalah 1/4 X. Sama dengan 1/4 kali 72 derajat sama dengan 18 derajat. Setelah kita menemukan ukuran sudut R, kembali ke pertanyaan, tadi kan yang ditanyakan pelurus dari sudut R. Masuk ke konsep pelurus. Dua sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut R ditambah pelurus sudut R 180 derajat. Kita substitusikan nilai sudut R-nya 18 derajat ditambah pelurus sudut R sama dengan 180 derajat. Sehingga pelurus sudut R adalah 180 derajat dikurangi 18 derajat sama dengan 162 derajat. Jadi ukuran sudut R adalah 162 derajat. Hubungan yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Apabila dua garis lurus saling berpotongan, maka akan terdapat dua pasang sudut yang bertolak belakang. Di sini bisa kalian lihat ada yang simbolnya X atau tanda silang. Ini termasuk dua sudut yang memiliki hubungan bertolak belakang. Dan yang tanda bulat dengan yang bulat lagi juga ini bertolak belakang. Jadi ada dua pasangan yang bertanda silang dan yang pasangan bertanda bulat. Nih, tanda yang sama menunjukkan bertolak belakang. Konsepnya yang harus kalian pahami, dua sudut yang bertolak belakang ukuran sudutnya sama besar. Artinya yang tanda X dengan tanda X ini ukurannya sama. Yang tanda bulat dengan yang tanda bulat ini ukurannya sama. Contoh soal. Tentukan nilai A, B, dan C pada gambar berikut. Kalian perhatikan pada gambar ada dua garis
yang berpotongan. Kemudian di sini diketahui ada sudut 30 derajat. Yang ditanyakan berapakah nilai dari A, B, dan C. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama yang paling mudah adalah menentukan nilai B, karena B bertolak belakang dengan 30 derajat. Seperti konsep yang sudah tadi disampaikan, dua sudut bertolak belakang ukurannya sama, sehingga nilai B adalah 30 derajat. Kemudian untuk menentukan nilai sudut A atau C, kita bisa gunakan konsep sudut berpelurus. Kalian tahu sudut A kalau ditambah dengan sudut 30 ini membentuk sudut lurus ya. Ini ada garis lurus. Dia jumlahnya 180 derajat. Maka kita peroleh sudut A sama dengan 180 kurangi 30 atau sudut A sama dengan 150 derajat. Untuk menentukan sudut C, karena dia bertolak belakang dengan sudut A, maka nilai C sama dengan nilai A sama dengan 150 derajat. Alasannya tadi bertolak belakang. Sekian pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami, menambah wawasan kalian tentang melukis sudut dan hubungan antar sudut. Kerjakan soal-soal latihannya, kumpulkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan, jangan sampai terlambat. Karena ketika kalian terlambat mengumpulkan tugas, yang rugi kalian, ibu akan kurangi nilai dari yang seharusnya. Jika 100 seharusnya, ketika kalian mengumpulkannya terlambat, maka bisa jadi nilainya menjadi 85. Rugi kan? So, jangan terlambat. Kumpulkan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.